Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk bulan November 2021. Selamat datang semuanya. Salam kenal buat yang baru hadir dan baru kenal sama KTI. Semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat semuanya ya. Sebelum aku mulai, seperti biasa aku akan selalu ingatkan dan aku harap kalian nonton intro ini ya supaya selalu ingat dan selalu uh, memahami bahwa readingan ini adalah readingan general dan ini adalah dipublish secara umum. Jadi bukan readingan untuk personal, bukan untuk individu tertentu saja ya. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung atau enggak dengan situasi dan kondisi kamu, bisa juga enggak. Kalau memang tidak sesuai, kamu bisa lihat placement kamu yang lain ataupun memang ini bukanlah readingan untuk kamu. Kamu juga bisa move on gitu ya, cari banyak tarot reader yang bagus-bagus di luar sana, termasuk kalau kamu nggak sesuai dengan tarot readernya, dengan aku, dengan cara aku membawakan, dengan durasi dan lain sebagainya, termasuk penempatan iklan. Kalau kamu tidak merasa nyaman di dalam video ini ataupun dengan channel ini, silakan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Jangan dipaksakan ya, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya, dan kalau menyangkut orang lain ini bisa terbolak-balik. Sama satu lagi, karena di sekitar rumah aku ini, rumah-rumahnya lagi pada direnovasi dan banyak banget yang lagi renovasi, termasuk tetangga sebelah aku yang pas temboknya di samping aku. Jadi aku minta maaf kalau ada bunyi-bunyian yang agak mengganggu ya. Tapi aku harus mulai pembacaan untuk bulanan, jadi aku harus tetap ngerjain ini. Oke, sampai ketemu lagi di readingan kalian masing-masing. Leo single, ini adalah pembacaan untuk kalian energi cinta asmara November 2021. The Tower card dalam keadaan terbalik. Menghindari konflik. Dan buat beberapa dari kamu, ini mungkin ya situasi dan kondisinya tuh seperti ya kalau towernya masih tegap gitu ya, masih seperti ini. Ini kalau yang aku lihat gitu ya, situasinya masih berantakan, masih banyak debu, masih banyak asap dan lain sebagainya, di mana kamu belum bisa melihat apa-apa, kamu masih goyang, masih ada goncangan dan lain sebagainya. Tapi buat beberapa dari kamu dengan adanya tower kebalik ini, kamu mulai bisa melihat situasi dan kondisinya, mulai reda, mulai turun gitu ya. Tetapi buat beberapa dari kamu mungkin ada satu situasi di mana kamu masih belum siap untuk menghadapi. Belum siap, belum kuat untuk menghadapi. Nine of Cups dalam keadaan tegap. Dan buat beberapa dari kamu mungkin kamu berusaha mengalihkan fokus kamu dengan melakukan hal-hal yang kamu sukain, melakukan mungkin kamu jalan-jalan atau hangout sama teman-teman kamu, ataupun mengerjakan sesuatu yang kamu suka, ataupun berusaha mengerjakan apa yang kamu pengen ataupun cita-citakan dan impian kamu gitu ya. Kamu berusaha untuk ngalihin perasaan-perasaan itu. Jadi ada sesuatu yang kamu berusaha alihin. Mungkin ini adalah masalah-masalah yang bersangkutan dengan hal yang telah lalu, di mana hal ini mungkin sangat menyakitkan dan sangat mengganggu kamu, membuat kamu tidak nyaman, sehingga kamu memerlukan diri kamu untuk memiliki apa ya, hal yang bisa kamu fokuskan itu. Queen of Swords di dalam keadaan tegap. Dan Ace of Swords dalam keadaan tegap juga. Kamu ingin mempertahankan gitu loh, mempertahankan memang keputusan kamu udah bulat, gua nggak mau ribut, gua nggak mau hubungan lagi, gua nggak mau dealing lagi dengan orang-orang yang hanya mengganggu hidup gue, yang hanya nyusahin hidup gue. Dan kalau ini adalah orang dari masa lalu dan lain sebagainya, kamu tuh berusaha untuk bisa tetap on track gitu loh. Kamu berusaha untuk tetap di jalur
dan berusaha untuk nggak mikir-mikirin itu, gitu. Cuman apakah situasi ini sudah selesai secara tuntas ataukah belum? Ataukah hal ini hanya berusaha kamu hindari? Karena pada satu saat kamu dibutuhkan untuk menghadapi situasi ini. Tapi mungkin memang kamu sedang nenangin diri dulu, sedang benar-benar pengen mungkin berpikir ya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, ya mungkin di saat kamu sedang fokus ini ada ya si tower ini yang terus mengganggu kamu gitu loh. Si konflik-konflik ataupun hal yang belum tuntas ini yang terus-menerus mengganggu kamu sehingga kamu tidak bisa fokus. Sehingga dibutuhkan kamunya berani menghadapi situasi ini dan berani memutuskan segala ikatan, memutuskan segala hubungan, memutuskan segala hal yang mungkin sebelumnya sempat mengambang dan tidak dibicarakan. Buat beberapa dari kamu mungkin perpisahan antara kamu dengan seseorang itu tidak dibicarakan secara tuntas. Tidak tahu apakah ini berakhir atau tidak, tapi seakan-akan sudah berpisah gitu ya, karena ya saling nggak bisa mencari solusi dan jalan keluarnya, jadi ya dibengkalaikan begitu saja, tapi kan ini jadi ngambang. Nah, hal ini mungkin ya berusaha nggak dipikirin, tetapi mungkin yang di sini nggak bisa terima gitu ya, nggak bisa terima dengan ketidakjelasan ini, sehingga dia menuntut kejelasan. Bagaimana? Dan ini yang harus dihadapi dan harus diputuskan buat sebagian daripada kamu. Eight of Wands. Komunikasi masuk kan? Nah, ini yang dihindari. Adanya komunikasi ini. Mungkin buat beberapa dari kamu, ini bukan masalah peristiwa yang mengambang dari satu hubungan. Tetapi, ini ada satu komunikasi yang mau masuk. Ataupun berusaha memang masuk. Tapi kamunya lagi gak pengen diganggu. Cuman mungkin kamunya tidak mengatakan kejelasan bahwa gue lagi gak mau mikirin hal-hal mengenai itu, gue gak pengen ngomong sama lo, gue gak pengen deket sama orang, gue lagi gak pengen masalah komitmen, gue gak pengen ngurusin masalah hubungan dan lain sebagainya, gue lagi fokus dengan cita-cita, harapan, dan impian gue. Cuman mungkin orang ini tidak mengerti gitu ya. Nah kan, Two of Cup ada tawaran di sini. Ada tawaran. Ada yang menawarkan cinta, ada yang menawarkan perhatian, ada yang berusaha menawarkan sesuatu sama kamu. Dan di satu sisi, yang pastinya ya ada rasa senang. Tapi kamunya juga antara kayak yakin gak yakin, mau gak mau gitu loh. Makanya mungkin ini adalah keputusan yang perlu kamu ambil atas tawaran ini. Four of Wands. Iya, kamunya masih merasa gue tuh masih out of balance gitu loh. Gue masih belum tahu, masih belum kuat, masih belum settle. Dan mungkin buat beberapa dari kamu masih belum kepikiran untuk ke hal-hal mengenai komitmen atau ikatan. Kalau yang aku lihat di sini masih pengen ya PDKT aja dulu, teman-temanan aja dulu, enjoy aja dulu, nikmatin aja dulu. Gue juga masih pengen kok berkenalan dengan orang lain. Gue masih banyak mau mengeksplor diri gue, mengeksplor masalah orang lain dan cinta dan lain sebagainya. Tapi gue belum siap untuk masuk ke dalam hubungan. Six of Swords. Berusaha untuk maju. Ya kan? Kalau yang tadi ini masalah mengenai masa lalu. Mungkin orang ini berusaha untuk datang dan menawarkan lagi. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kamunya
tidak mau kalau ini mengenai orang dari masa lalu ya. Tapi kalau misalnya ini adalah orang baru, kalau yang aku lihat kamunya juga masih belum siap untuk masuk ke dalam komitmen. Kalaupun dia mau deket sama gue, deket aja. Tapi kita saling kenal dulu, gue harus tahu background lu dulu, gue harus tahu latar belakang lu dulu, gue harus tahu uh, segala sesuatunya dulu, dan gue harus benar-benar yakin bahwa gue sama lo itu cocok gitu loh. Tapi untuk memutuskan masuk ke dalam komitmen, berhubungan dengan satu orang ini, kamu masih belum. Kamu masih pengen bebas. Karena kamunya sendiri kalau yang aku lihat masih banyak pikiran-pikiran gitu ya. Masih banyak pikiran-pikiran, beban-beban yang kamu pikul, dan kamu juga mungkin ngelihat dari orang yang menawarkan ini gitu ya. Dia siap nggak dengan segala bagasi yang gue bawa? Mungkin buat beberapa dari kamu, dampak dari hal yang dari lalu gitu ya, kamu sekarang menjadi single parents. Lu bisa nggak menjadi, ya lu bisa nggak nerima itu? Dan lu mau serius atau enggak? Karena kalau lu mau serius, gua ada tanggung jawab nih. Lu mau nggak? Gitu loh. Ataupun misalnya kamu lagi memang masih belum selesai gitu ya dengan urusan-urusan banyak hal lah. Nah, lu nya siap nggak? Sedangkan gue masih banyak hal yang perlu gue tata di dalam diri gue, dalam kehidupan gue, dan dalam segala macam. Ya, kamunya masih berusaha nenangin diri di sini ya, masih pengen teman-temanan aja. Four of Cup dalam keadaan tegap. Fokus kamu pun masih di dalam hal yang sebelumnya terjadi. Dan kalau kamu adalah yang tadi aku bilang berusaha mengalihkan perhatian, di satu titik kamu harus menghadapinya. Kalau tidak, ini akan terus menjadi hal yang terus mengganggu kamu. Dan buat beberapa dari kamu ya ini, masih ada hal yang menyita perhatian, menyita konsentrasi kamu gitu loh. Sehingga kamunya masih nggak ada waktu dan perhatian itu untuk hal lain. Jadi kalau ada orang yang nawar-nawarin segala macam ini, kamunya yang masih ke situ. Atau ini adalah orang yang kamu dealing. Gitu loh. Mereka masih banyak sangkutan-sangkutan yang belum beres, sehingga kamu berusaha nawarin cinta kamu, tapi dianya masih sibuk dengan hal-hal itu. Gitu ya. Bisa terbolak-balik. Oke. Ini adalah untuk Leo yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Leo yang berpasangan. Ini adalah pembacaan cinta asmara. Energi cinta asmara November 2021. Leo yang berpasangan. Nine of Swords. Apa yang sedang kamu khawatirkan, apa yang sedang kamu cemaskan, apa yang mengganggu pikiran kamu. Ini bisa jadi situasi yang terjadi di dalam hubungan kamu, ataupun ini adalah kelakuan dan tingkah laku dan hal-hal yang diperbuat oleh orang yang dealing dengan kamu. Kamu mungkin mencemaskan, aduh, hubungan ini gimana ya? Dan mungkin juga kamu melihat tingkah laku dan perbuatan ataupun karakter dari si pasangan kamu ini bikin kamu jadi punya asumsi-asumsi atau prasangka-prasangka, tetapi mungkin ada hal-hal yang mengganggu perasaan kamu yang buat kamu jadi punya kecemasan itu gitu loh. Pikiran-pikiran ini dalam pikiran. Jadi kamu tuh banyak bergelut dengan pikiran-pikiran kamu. Nanti jangan-jangan begini, nanti jangan-jangan begitu. Dia begini, dia begitu gitu loh. The Devil card dalam keadaan tegap. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu ngerasa bahwa hubungan kamu ini mulai dirasakan tidak sehat gitu ya. Tetapi aku lihat seakan-akan ini bisa hubungan kamu, maksudnya orang yang ada dalam hubungan kamu ini seperti mengontrol.
sehingga kamu harus melakukan atau ya kamu harus melakukan hal yang kamu tidak suka gitu ya, nggak nyaman. Mungkin kamu ada dalam kendali atau kontrol seseorang. Buat beberapa dari kamu orang ini sangat manipulatif gitu ya, ataupun kamu berhubungan dengan orang yang mempunyai addiction ataupun ketergantungan-ketergantungan yang tidak sehat ataupun membawa masalah bagi dirinya, bagi diri kamu ataupun bagi hubungan ini sendiri. Karena itu ya kamunya jadi was-was terus gitu ya, kamunya jadi khawatir terus. Bisa nggak sih hubungannya dipertahankan? Bisa nggak sih gue tetap sama dia? Jadi punya ketakutan terus gitu loh. Dan dia mungkin tahu ketakutan-ketakutan kamu sehingga itulah yang digunakan oleh dia untuk mengontrol kamu, untuk mengendalikan kamu, untuk membuat kamu tidak bisa mendapatkan apa yang sebenarnya berhak kamu dapatkan dan melakukan hal yang kamu ingin lakukan gitu. Queen of Pentacles, King of Pentacles. Dalam keadaan terbalik kedua-duanya. Cuman kalau yang aku lihat di sini, baik kamu dan orang ini yang dealing dengan kamu pada saat ini, seperti kayak ya entahlah gitu loh, rasanya tuh kayak gitu ya, ya udahlah. Buat beberapa dari kamu mungkin ini sudah masuk di dalam masalah rumah tangga gitu ya. Dan ada masalah yang udah kronis sekali di dalam hubungan kamu. Tapi dikarenakan situasi dan kondisinya, pertimbangan-pertimbangan kamu mungkin mengenai anak dan keluarga ini gitu ya. Ya udahlah dibiarin begini aja. Tapi akhirnya situasi dan kondisinya tidak kemana-mana, tidak bertambah baik, mungkin malah bertambah buruk gitu ya, bertambah runyam. Tetapi kedua belah pihak ini seakan-akan kayak ya udah sendiri-sendiri ataupun udah sibuk sendiri-sendiri, lo mau apa, gua mau apa, dan gak ada upaya dan usahanya untuk nyelesain si masalah ini. Tetapi kamu gak bisa memungkiri kalau ini memicu satu kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Ya ini dasarnya adalah fear, ketakutan. Ketakutan untuk berpisah, ketakutan orang ini pergi, ketakutan ini berantakan dan lain sebagainya. Awal dari ini adalah ketakutan-ketakutan. Walaupun mungkin kamu tidak mau lagi untuk ya udah deh gue gak mau pusing, gue gak mau usaha, gue gak mau ngasih apalah yang lu pengen lah segala macam gitu ya. Dan orang ini pun juga tidak menunjukkan indikasi bahwa dia juga mau berbuat sesuatu. Karena apa? Orang ini adalah orang yang pokoknya lu ikut gue apa enggak. Lu ikut karena mau gak mau lu harus ikut gue dan harus dengan cara gue. Karena cara gue yang paling benar dan jalan gue yang paling benar. Semua yang mengenai pikiran gue yang paling benar. Kalau dia dalam keadaan terbalik. Punya arogansi. Buat beberapa dari kamu. Mungkin mereka merasa ya kan gue yang memprovide lu. Gue punya kekuatan ini. Lu kan tergantung sama gue. Gitu loh. Nah kamu merasa aduh hubungan itu punya masa depan gak ya? Karena rasanya dingin sekali. Rasanya dingin sekali. Dan kamu pengen lepas. Kamu ngerasa kayak gak ada connection itu lagi. Kalau orang yang punya connection gitu ya, punya koneksi walaupun enggak yang berduaan terus, walaupun dia berjauhan, tapi kalau memang ini nyambung, dimanapun mereka berada, terpisah dan lain sebagainya, mereka akan tetap ngerasain itu. Nah, yang aku lihat di sini dari ceritanya, ini hanya tinggal status berhubungan, status berpacaran buat beberapa, status
menikah. Tetapi hati keduanya tuh kayak sendiri-sendiri. Kamu sudah sangat memahami kondisi ini, ya gue hanya bisa pasrah, gue hanya bisa berserah sama yang kuasa. Tapi di dalam hati kamu pengen lepas dari situasi dan kondisi ini, dan kamu pengen lepas dari orang ini. Dalam hati kamu merasa, gue tuh berhak kok lebih daripada ini. Gue berhak kok ngedapetin yang lebih daripada ini. Perlakuan yang seperti ini. Situasi dan kondisi komitmen hubungan orang yang lebih daripada ini. Tetapi kamu kepentok dengan si status ini, dan kamu mungkin tidak juga mau untuk lepas gitu ya. Bukan hanya merekanya, kamunya sendiri. Ada ketakutan, dan mungkin ini adalah ketergantungan. Rasa ketergantungan bahwa kebahagiaan itu hanya datang dari dia. Karena mungkin kamu sudah lama berhubungan dengan ini dan sudah sangat familiar dengan orang ini. Jadi apapun yang mereka lakukan, ya lebih baik dengan hal yang familiar aja. Karena ketemu sama orang lain juga, berhubungan dengan orang lain atau menjalin hubungan dengan orang lain juga belum tentu lebih baik daripada ini. Jadi ya udah, gue jalanin yang ini aja gitu loh. Rasanya tuh seperti itu buat beberapa dari kalian. Tetapi kalian sudah ini nih, kalian ada dalam satu ikatan yang kalian rasakan sudah sangat tidak sehat dan sangat sudah tidak baik-baik untuk pikiran, mental kalian, perasaan kalian, bahkan sudah sampai ke fisik. Dan kalian pengen lepas daripada ini, tapi ini mengikat. Dan akhirnya ya udah. Ya udah gitu aja gitu loh, nggak ada ya udah jadi gimana gitu kan. Ya udah. Two of one. Nggak bisa menentukan, nggak bisa memutuskan, tahu apa yang dimau, tahu apa yang nggak gue pengen. Nih, tahu apa yang dimauin, tapi untuk mengambil langkah ke arah sana tidak bisa. The Emperor. Buat beberapa dari kamu, ya kalau yang aku lihat di sini ya, orang ini seperti mempunyai satu kuasa, satu power, dan mungkin juga kedudukan dia gitu ya, yang membuat dia seperti ini, merasa punya power, merasa dia yang pegang kendali, dia yang pegang kontrol, dan orang yang bersama dia ngikut aja, nggak boleh kalau nggak pakai cara dia. Karena yang di sini adalah kamu berhubungan dengan orang yang punya otoritas, dan ini adalah orang yang kamu dealing. Dan ini bisa jadi ya strukturnya sudah begini, sistemnya sudah begini, ya gue harus ikutin walaupun gue gak happy. Orang yang egonya tinggi ya, Six of Cup. Dan buat beberapa dari kamu, ya mungkin kamu ngerasa kita udah sejauh ini, dia adalah pasangan jiwa gue, dan kamu berandai-andai, berangan-angan supaya orang ini bisa kembali lagi seperti masa yang lalu. Kamu ngebayangin dan ngarapin mereka itu bisa seperti dulu. Orang yang bikin gue jatuh cinta jam waktu itu. Kemana dia, kemana gitu kan. Two of Cup dalam keadaan terbalik. Seven of Pentacles dalam keadaan tegap. King of One, ya dia yang pegang kendali. Karena buat beberapa dari kamu, ini kayak ada satu orang yang tergantung. Jadi mungkin juga ya perpisahan ini yang membawa banyak pertimbangan, karena mungkin dia yang menjadi sumber dari apa ya, yang cari nafkah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya gue nurut aja gitu. Dan dia kayak ngerasa memang punya itu, karena dia tahu gue yang lebih daripada pasangannya gitu. Tapi di dalam perasaan cinta dan lain sebagainya, ya udah kering, connectionnya udah nggak ada, dia juga nggak memberikan itu gitu loh. Tetapi ini kayak
di dalam masalah perasaan, di dalam masalah cinta. Dan ini yang sebenarnya kamu inginkan, yang kamu aus itu masalah itu. Dan buat beberapa dari kamu mungkin spesifik, ya merekanya udah nggak di situ hatinya, gitu loh. Two of Cup dalam keadaan terbalik, hatinya udah nggak di situ. Tapi mereka masih ngurusin kamu, masih mau tetap ada di hubungan ini. Tapi ya hubungan ini aja udah gitu loh. Tapi masalah hal lain, termasuk hal yang cinta-cintaan, enggak. Cuman kamu mungkin ngelihat, sama gue dia bisa begitu, sama gue dia bisa kaku banget, sama gue dia kayaknya dingin banget, tapi kok sama orang lain dia bisa bergaul, dia bisa sangat sosial gitu ya, sangat bersahabat, dia sangat bisa seperti itu sama orang lain, tetapi kenapa sama gue tuh begini gitu. Tidak ada keharmonisan ya, nggak ada perasaan sejahtera gitu. Tapi ya ini, dia merasa punya power. Saat orang merasa dia memiliki power untuk melakukan apa yang dia maui, dan dia mengetahui bahwa orang ini lemah dan punya ketakutan, dan ketakutan itu akan dipergunakan gitu loh. Kalau kita nggak berani untuk mempertahankan diri kita, menjaga diri kita, dan speak up gitu ya, bicara dan melakukan tindakan untuk mendapatkan hal yang memang kita berhak, ya akan seterusnya kita akan disetir. Jadi jalan keluarnya apa? Jangan berikan power itu. Kamu pun harus punya power, kamu pun harus bisa mandiri, kamu pun harus punya kepercayaan diri, kamu pun harus bisa menjaga diri kamu. Nah, saat kamu punya itu semua, kamu pun akan berani untuk mempertahankan apa yang kamu inginkan. Baik ini mau mencari solusi, baik ini ingin memperbaiki, dan baik ini untuk mengklaim apa yang kamu berhak. Kebahagiaan kamu, kesejahteraan kamu, lahir batin kan? Gitu. Jadi jangan takut. Dan kalau masalah ini nggak diselesain ya begini terus. Jadi apa? Harus melepaskan diri. Supaya apa? Kamu bisa ngeliat jalan keluarnya. Jangan cuman fokus ke masalah-masalah, tapi kamu nggak mengizinkan diri kamu untuk melihat si jalan keluar itu, yang akhirnya mentoknya ke masalah terus. Cari solusinya. Kalau dia nggak mau, ajakin terus. Kalau dia nggak mau, ya berarti kan dia udah nggak mau ada di sini. Gitu. Kalau orang udah nggak mau, terus gimana cara maksanya? Begitu. Apa mau dipaksa terus? Yang akhirnya kamunya tersiksa terus. Jadi harus ngambil langkah, harus ngambil langkah, tindakan. Ya. Oke. Ini adalah untuk Leo, aku lihat ada energinya Capricorn, Taurus, Virgo, Capricorn lagi, Pisces, Aries, Sagittarius. Itu yang aku lihat jelas ya. Semoga ada yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.